Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh langsung banyak yang nyambung. Tuhan apa itu? Anjing-anjingnya, dia tidak akan menuhankan anjing gitu loh. Melihatkan ambulans kan dipakai nanti saya bawa kamu begini lari, habis itu lari. Itu ambulans itu pengikut Juma, itu sering debat lintas agama. Gila dikit lah sama kau. Nggak lari dia itu, nggak ada saya. Jangan begitu. Itu benci banget dia lihat Kristen. Aku mau nanya gini ya, apa untungnya kamu begini sama Bang Zuma? Nggak ada gini loh, untungnya gini loh Nur Azara. Juma ini telah melakukan membuat bernarasi, berpaham di luar Al-Quran, kan begitu. Baiknya kan tabayun, saya sudah tabayun, sering ke Komal API. Cuma mereka orangnya keras hati, ya nggak mau menerima karena sering melakukan debat lintas agama. Gila ya, begitu. Kalau memang terus pengen tabayun, udah nggak usah sama saling sarang juga toh, gitu loh. Tanyakan satu-satu dari atas Bang, saya jawab. Sama nggak dengan jawaban Juma? Ya makanya Bang Korban harusnya kan pengikut Juma ini kan nanyakan ke saya, apa sih Bang ini maksudnya, jadi saya itu bisa menjawab gitu loh Nur Azara. Iya, maksudnya itu untungnya apa buat kamu? Oh ini hak saya, ini dakwah. Dakwahnya dari kalau Juma menarasikan banyak di luar Al-Quran, saya nggak boleh mengkonter paham Juma. Hak Anda sebenarnya, ya memang, cuma untungnya apa, kan bisa gitu loh pakai, bisa memakai yang lain gitu loh, gak usah memakai nama Bang Zuma. Kenapa? Ada untung apa gitu? Maksud aku ya, gak ada gini loh. Saya nulis gini loh, Nur Azara. Kayak gini Nur kan Azara, jadi. Gini. Ya, lanjut. Saya tulis kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi saya tidak membilang ini pahamnya Bang Korban nih seperti ini. Saya buat Bang Korban gitu loh. Jika Ustadz Hadi Hidayat nih, saya tulis nih 1, 2, 3, 4. Ini pahamnya siapa gitu loh. Yang saya bahaskan di sini paham. Saya tidak membahas personilnya, Mbak Nur. Paham nggak maksudnya? Lihat ada nama Bang Zuma. Kenapa? Apa untungnya gitu loh? Belum nanya itu doang, apa untungnya buat kamu? Ini begini ya, nah gininya. Apa untungnya? Ada banyak poin, banyak viewers, banyak apa gitu loh. Kamu nyari apa? Gini ya, izin boleh Mbak Nur. Jadi kalau judul Bang Tut itu tidak salah karena pahamnya. Yang dimaksud ini paham Zuma, di pahamnya bukan Zumanya tapi pahamnya. Satu, itu nggak ada salah. Tapi apa tidak lebih baik kalau misalnya Bang Trut tuh diskusi langsung ya dengan Bang Zuma, dikasih tahu misalnya, itu juga lebih baik. Di-kick saya Bang Korban, terus dibilangnya saya Ferdinand Otennya Mar.
Padahal nama saya bukan Ferdinand, saya dituduh loh nama saya Ferdinand sama si Juma. Parah ya, padahal namanya Aan ya. Betul, nama saya itu Aan, serius. Tadi KTP saya tunjukkan. Iya. Ini kalau saya Makanya konteks saya satu-satu bingung. ya, saya coba konteks satu-satu. Kalau betul Bang Zuma mengatakan bahwa saya kalau baca kecil-kecil di kurang paham, berkehendak umat yang satu. Allah itu memang tidak menghendaki umat terhadap umat yang satu. Allah menghendaki seluruh umat ini bertauhid. Benar, Bang Korban. Bukan menghendaki umat yang satu. Ya, memang nggak benar kalau Allah menghendaki umat yang satu. Tapi Ayatnya gini Bang Korban, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahida, walakin, benar nggak Bang Korban? ya betul. Nah, ada di beberapa ayat itu. Ada kalimat begini, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wa bil yaumil akhir. Betul. Jazaohum inda rabbihim wala khaufun wala tahzanun, kalau nggak salah seperti itu. Jadi kalau adanya peran pengganti dalam peristiwa penyaliban ini salah, karena di situ domirnya wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subihalahum. Itu hunya itu ketika pada kalimat wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Betul. Tapi pada lafaz walakin subihalahum, lahum ini kepada mereka semua, bukan kepada peran pengganti. Benar. Jadi Allah tidak mereka tidak membunuh dan tidak menyalib, tetapi Bang Korban, suaranya kenapa Bang Korban? Bang Korban, tuh Bu Nur, ya kan? Apa yang ada? Bang Korban kurikulum membenarkan saya, Bang Korban ini. Wih, hebat kali membenarkan Anda. Anda siapa? Anda seorang nabi, Anda Tuhan. Yang benar. Bukan Bang. Apakah Anda Rasul yang seorang benar? Ya Allah ya Karim. Oh, kayaknya masalah sinyal ya Bang kurikulum. Nanti naik lagi Bang kurikulum. Kalau mau, gitu. Bu Nur. Gila, kalau mau, jangan nyerang, jangan bilang umat Zuma, umat ini. Kalau mau datanglah diskusi, ya Tuhan. Kalau mau jangan di online, harus di offline. Berani nggak? Aku nanya. Ada berani kau? Berani. Ya udah, kalau misalkan Tapi Anda mau nggak memfasilitasi saya supaya head to head sama Juma? Soalnya saya udah nggak diapi lagi. Saya banyak kali sibuk kerja aku. Nggak diapi lagi. Makanya. Terus? Gini aja, tanya blokir permanen. Kenapa setiap masuk ke komalnya yang ada Juma saya di kick? Tanya aja. Nggak ada. Gue bukan umat Juma. Nggak ada penyembah Juma. Tahu inspirasi kehidupan? Tahu inspirasi kehidupan? Ya tegurlah, tegur kalau memang berani. Anda kan laki-laki. Inspirasi kehidupan tidak berani. Bang Zuma laki-laki. Si inspirasi kehidupan itu laki-laki. Boleh perempuan gitu loh. Masa iya sih harus lewatin perempuan kayak gitu? Langsung DM. Ya ada kan DM. Lu kan punya TikTok. Apa susahnya? Tahu inspirasi kehidupan orang api tidak? Hah? Inspirasi kehidupan itu kan orang API. Ya udah langsung DM, maksudku Sudah. gitu, langsung aja. Juma Berani kan saya nggak? head to head sama Juma, dia nggak mau. Ada buktinya nggak mau? Ya tanya aja ke inspirasi kehidupan, tanya aja ke blokir permanen. Mana ada gue menabikan Bang Zuma, nggak ada. Bangke. Kalau lu, ini umat terut, gue bilang ya. Di bawah ini umat terut. Nabi terut. Ya, anjing memang ini. Kamu jangan ada Kang Opik, apa yang mau dibahas, mau ini tanyakan 1 sampai 13. Kayaknya udah lah, gue mau turun, mau berak gue. Gimana? Apaan? Iya, silakan. Iya. Gue turun ya, mau berak. Iya, silakan. Iya, saya bukan Ferdinand ya. Waalaikumsalam. Saya bukan Ferdinand. Congor Juma aja mengatakan saya Ferdinand. Jadi katakan saya Kristen sama si Juma saya Ferdinand. Kalau sesama Muslim itu jangan begitulah.
Kalau memang ada perbedaan ya memang ada perbedaan ya udah. Harusnya Kang Opik nasihati Juma, Kang, jangan nasihati saya. Gimana? Ya. Tadi kan Ya, Bang memang ada dua perbedaan poin ya, begini memang ada Bang Kang perbedaan Opik. gimana? Bang Korban kurikulum itu pinter Al-Quran, ya. Dia membenarkan saya Aku loh. tahu saya lo itu korban kurikulum terus Bevanan, ya korban kurikulum Bevanan, ya itu tahu semua. Aku tahu semua. Ya terus Nah, semuanya itu kan masih di koridor Muslim semua gitu. kalau ada yang paham Al-Quran, ada yang bilang gini loh Kang Opik. Ada yang bilang gini loh Kang Opik, Juma dan API ini telah murtad kalau orang yang lebih paham Al-Quran loh. Tapi saya nggak berani loh ngomong seperti itu. Maksudnya bagaimana? Ya Gini, sebaiknya begini. Ketika kita sesama Muslim, kalau memang ada perbedaan, kan itu perbedaan kalau sudah dalam kerangka ilmu Al-Quran dan hadis ya udah nggak masalah. Ya tapi boleh tidak? Gini loh, saya kan buat Komar ini hak saya kan untuk Iya. menjawab subhat-subhat Juma yang berpaham di luar Al-Quran toh. Dia mengajarkan hal-hal yang di luar Al-Quran toh. Saya punya Pemahaman hak di toh. luar Al-Quran itu bagaimana? 1 sampai 13. Apakah kalau berarti kita nggak boleh memakai hadis begitu atau gimana? Bukan, gini loh. Juma pernah mengatakan Nah, ya, dan berpaham 1 sampai 13 ini loh Kang Opik. Yang dia nyatakan itu berkehendak umat yang satu. betul. Bang Zuma nggak berkehendak umat yang satu, kita mendakwahkan saja. Berarti asadu Maksudnya itu buat apa? Maksudnya, Semua orang diashadukan sama dia termasuk Nabi Isa waktu. Ya nanti Nabi Isa turun ke muka bumi, kata dia menjadi pengikut Nabi Muhammad. enggak juga. Ketika kita diskusi Mbak baik Detrut atau aku itu ramahnya diskusi saja. Kalau ketika diskusi otot-ototan itu kan biasa dalam perdiskusian. Terakhirnya itu nggak ada pemaksaan, la ikraha fiddin. Pegangan kita semua orang Muslim itulah ikraha fiddin. Oh, tapi kamu membiarkan. Aku juga tahu itu Juma itu mengajarkan. ketika kita diskusi otot-ototan itu kan lumrah Bang. Gini loh Kang Kalau Opik. memang pemahaman Bang Tur ya, pemahaman Bang Tur aku tahu pemahamannya bagaimana. Seperti kemarin kan aku diskusi sama jenengan tentang siapa yang disalib, apakah benar Isa? Siapa yang Pas waktu digantung aku ngomong, itu salib betul. Ya, Tapi sudah yang- tahu ayatnya kan? Banyak ya ayat udah penjelasan sudah sekarang. diterangkan. Ya. Sekarang aku mau ngomong sama Bang Trud. Itu kan memang ada ulama dari Mesir atau gimana itu yang memang mengatakan bahwa syubihalahum itu memang Nabi Isa, tapi Isa itu tidak mati beneran itu enggak, apa mati Benar. surat atau pingsan begitu. Benar, makanya Memang ayatnya ini mutawafiqah. memang Benar. ada yang berhujah begitu dengan hujah-hujah yang ada di Al-Quran juga. Semuanya itu masih teka-teki juga antara jenengan ya, antara Trud dan Zuma itu masih semuanya dalam koridor pembahasan walakin syubihalahum wa ma qataluhu yakinan juga. Tapi udah dijelasin gini loh Bang juga itu kan bisa dipahami. Bang Korban kurikulum itu ngerti Al-Quran loh, dia ngerti nahu sorob. Iya, aku ngerti. Aku pernah ngobrol sama Bang Korban kurikulum itu. Aku pernah ngobrol sama Habib Fanon juga. Aku pernah ngobrol. Ya. Dalam koridor ketika itu pemahaman kita berbeda ya. Ketika kita pemahaman berbeda ya udah. Kalau memang mau mendakwahkan ya udah. Kalau mau diskusi silakan diskusi dengan baik-baik begitu. Oke, Nanti gini kalau Kang sudah Opik. pemahaman yang berbeda. Kalau sudah pemahaman berbeda ya udahlah, berbeda gimana lagi. Oke, Begitu. masalahnya gini loh Kang Opik.
gara-gara Juma nggak paham Al-Quran. Pak, jangan bilang Ya, begitu, dia- Bang. Iya, Dia juga dia juga belajar Al-Quran, jangan bilang nggak paham Al-Quran. nggak paham Bang dia. Pemahaman Bang, Al-Quran kalau itu satu ya dua, sesama begini loh. Abang nggak mau ngomong, sesama tapi imam mazhab saja gini loh, pemahamannya berbeda, Abang Bang. ngomong terus, saya nggak dikasih kesempatan bicara. Ya, silakan. Ini kan abang terus yang ngomong. Oke, siap, selesaikan dulu coba. Ya, pemahaman berbeda itu lumrah, Bang, dalam Islam. Ikhtilaf itu lumrah dalam Islam, itu lumrah. Yang nggak lumrah itu sabkul dima. Nggak boleh itu sabkul dima. Kita debat sama orang Kristen itu nggak apa-apa. Yang penting tidak menetaskan darah. Itu yang tidak boleh. Oke, saya kunci stop Bang. Saya tanya abang dua yang abang narasikan tidak apa-apa berdebat dengan ahlul kitab. Ya, di mana dalilnya Bang? Dalam Al-Quran. Wajadilhum billati asad, jelas dong. Nah, sabar ya, saya tunjukkan ayatnya. Sabar Bang. Surat apa itu? Wajadilhum, ngerti aku nek suratnya apa-apa atau ngapal ke surat-suratnya apa. Al-Ankabut Bang. Nih, abang baca ya, pahami ayatnya Bang. Abang baca. Ya, Ini coba dulu bacakan. kita bahas, Aku ini dulu nggak kita bahas, pegang ya. Al-Quran. Ya, sabar. Bacakan aja, aku nggak pegang Al-Quran. Arabnya aja. Nih. Supaya orang lain bisa baca Bang. Ya, kalau ini Ya, alal kita ini mushaf, ini mushaf. Ya, udah. Mushaf. Aku tahu. Nih. Udah, nggak usah. Ya, Al-Ankabut. Ya, alal kita. Nih, wala Wala tujadilu tujadilu ahlal kitab. Alal Betul. kitab. Nah, Di terus sini lah Bang, ini lah kan. lanjut. La ini apa Bang? Larangan kan Bang? Di dalam Al-Quran larangan kan? Terus. Kalau ada kata la berarti larangan Bang. Nah, terus. Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab. Kok abang bilang boleh? Terus lanjut. Kok abang bilang boleh? Lanjut. Illa ini kecuali illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan yang lebih baik. Dengan yang lebih baik ini apa? Dijelaskan di bawah Bang. Bukan berdebat. Salah. Kalau berdebat itu dilarang. Janganlah. Ya, asan apa? Alat itu apa? Di bawah Bang, di bawah penjelasannya. Nanti kita baca. Nanti di bawah Bang kita teruskan ya. Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik, kan begitu. Ya, apakah dengan cara yang baik ini dengan berdebat? Enggak dong Bang. Nanti di bawah Bang kita baca di bawah. Oke. Lanjut. Illal ladzina, ya, kecuali alladzina, orang-orang yang jolim di antara mereka. Abang ngerti nggak jolim ini apa? Ya, alladzina zalamu minhum. Apa yang ngerti orang jolim? Orang yang jolim ini Bang, surat Al-Maidah ayat 51. Illalladzina zalamu minhum, terus waqulu. Sabar Bang. Saya jelaskan dulu ya. Kita tidak boleh berdebat kepada ahlul kitab jika dia berpaham umat yang satu, nggak boleh ya. Nah, terus ada syaratnya Bang. Waqulu, di sini disuruh Bang. Apa ini Bang? Abang baca coba, nggak apa-apa abang Ya, baca. lanjut aja. Waqulu amanna billadzi unzila. Oke, abang baca dulu coba dan katakan. Kita disuruh ngomong kan? Ya, udah Katakanlah, kita disuruh ngomong kan? Waqulu amanna Oke. billadzi Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. unzila ilaina. Oke, kita ngomong dulu kan. Terus abang, nih apa ini? Wa unzila ilaikum. Wa unjila ilaikum. Lanjut. Ya, Terus nih. wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu Oke. muslimun. Oke, wahnanu. Wa nahnu lahu muslimun. Betul. Ya, Oke terus? ya. Berarti Juma ada nggak mengatakan, ya kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kalian? Nggak ada Bang. Mas, Ini Bang, Bang ini baca Bang, baca. Ini Anda mau berpaham di luar Al-Quran kayak Juma. ya. Saat Anda mau berdialog dengan ahlul Aku salah kitab, sebentar.
sabar. Saat Anda mau berdialog dengan ahlul kitab dengan cara yang baik, katakan dulu bang, ini ngomong kita, ini Juma beriman tidak terhadap apa yang diturunkan kepada ahlul kitab, terhadap kitab mereka. Juma beriman atau Juma mengobok-ngobok kitab mereka, menyalahkan kitab mereka? Wa ma unsila ilaikum itu jelas itu keimanan kita loh. Ya jelas kita itu percaya bahwa unzila ilaikum itu orang-orang Nasoro itu diturunkan Injil. Betul, maksud saya bang, Juma, sabar bang, Juma dan APII itu kalau dia berdialog dengan ahlul kitab, dia percaya tidak apa yang diturunkan kepada kitab yang diturunkan kepada ahlul kitab, bukan dia mempelintir atau menyalahkan. Oh, ya enggak. Sekarang bang, saya tanya Juma, bukan tanya Kang Opik. Saya bukan tanya Kang Opik, saya tanya Juma. Juma memposisikan dirinya, dia mempercayai apa yang diturunkan kepada mereka tidak? Wa ma unzila ilaikum itu kan berarti billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum itu adalah kum di sini kum ini nahunya kemana? Kum itu kalian semua kan? kalian semua kan alul kita kan betul itu termasuk berarti kan itu enggak ada kontradiksi. Ilaina ini kita kan, kita objektif loh, maksudnya kalau memang ada kekeliruan dari Ustadz Juma ya memang berarti itu keliru ya, sikap Juma yang udah keliru. Kalau memang sikap Ustadz Juma itu memang gitu, memang iya, jangan begitu dong abang ya memposisikan dirinya beriman kepada apa yang diturunkan. Tidak bang, ini bela-bela sih. Lah sekarang apa yang diturun begini sekarang begini, apakah di kitab mereka itu unzila Bible itu yang diturunkan? Kan enggak. Nah, abang udah salah. Saya mau naikkan Kristen untuk melawan Kang Opik, jadi debat nanti jadinya. Sekarang ini apa alasannya? Wa unzila ilaikum itu apa alasannya? Amanah billahi unzila ilaina wa unzila ilaikum itu mengatakan bahwa kita harus percaya dengan Bible yang sekarang. Kang Opik, sabar ya, Kang Opik. Itu yang ngawur juga. Kang Opik, Bible itu tahu apa dalamnya? Iya, aku tahu. Apa? Ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya Bible ya yang sekarang ya. Perlu saya naikkan yang Kristen tidak? Siapa yang mau naik Kristen? Naik dong. Saya pernah tanya Alkitab yang dipegang saudara Kristen itu apa? Di dalamnya ada perjanjian baru. Perjanjian baru itu Taurat. Ada sekarang kitab para nabi. Sekarang apakah ada Anda sekarang begini? Apakah silakan. Bible itu gimana? Sekarang kalau Bible itu kan dia wailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim yaquluna. Kamu mau pakai ayat itu? Oke, sabar ya. Oh, kamu mau pakai ayat itu. Kamu tuduh kitab mereka itu dirubah-rubah. Oh, saya tunjukkan ke kamu ya. Itu Al-Baqarah. Ayat berapa Bang Vampir? Saya lupa ya. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitab 79. Al-Baqarah itu Bang Al-Kamus ya. Ini saya buktikan ke kamu, ulama kita juga telah menulis kitab, terus dia mengatakan ini dari Allah. Saya buktikan ke kamu ya. Nih betul Bang Al-Kamus. Nih Al-Baqarah ayat 79. Kamu tuduh kitab mereka dirubah-rubah dengan ayat ini ya. Saya buktikan ke kamu ya. Di sini ditulis ya, fawailul lilladzina, celakalah orang-orang umum. Orang-orang yang menulis kitab. Saya tulis nih. Walaupun cuma selembar ya, saya tulis. Saya bilang ini dari Allah. Celaka saya.
Sabar ya Bang Alkamus ya, Bang Alkamus sudah pintar nih. Saya celaka Kang Opik ya. Sekarang saya tanya ke Kang Opik, Kang Opik buka puasanya jam berapa? Terus? Jujur, buka puasa jam berapa? Oh, masalah halal haram, mau mengatakan bukan halal haram, syariat puasa. Buka puasa itu kan bagian dari hukum kan? Terus? Bagian dari syariat kita kan? Nah. Sabar ya Bang Alkamus ya. Kang Opik harus jujur ini. Kang Opik buka puasa jam berapa? Buka harus jujur. Yes, ya kira-kira jam 6 Mas. Maghrib lah, maghrib. Ya, jadi maghrib bunyi sirine kan. Allahu Akbar, Kang Opik buka puasa ya kan? Oke, Kang Opik stop makannya jam berapa? Stop makan? Subuh. Iya, iya dong, di waktu fajar jam berapa? Subuh. Oke, jam berapa? Nggak apa-apa, jam berapa? Dia kira-kira 4:30 lah. 4:30 ya. Oke, nggak apa-apa. Itu kira-kira waktu imsak bener nggak? Waktu imsak yang kita kenal dengan waktu imsak bener tidak? Nah, terus? Oke, benar. Benarkah itu cara bersyariat puasa seperti itu? Benarkah Kang Opik dalam Al-Quran? Nih Kang Opik, sabar Bang Alkamus ya, sabar. Berarti Kang Opik pakai sabar ya. Udah lah nanti nggak apa-apa, saya buktikan, sabar Kang Opik, sabar ya. Ini ada keperluan soalnya. Sabar sebentar. Besok Jumat aku libur. Nanti kita lanjutin Jumat saja. Sebentar Kang Opik, sebentar. Opik nanti kabur. Ini memang ada gawean deh. Ancur. Sebentar ya Kang Opik ya. Tolong ya, yang nggak tahu Al-Quran jangan ngomong ya. Yang nggak tahu Al-Quran jangan ngomong. Ini antara Muslim dengan Muslim. Kang Opik pakai ini. Aduh, ya terus apa lagi yang dibahas kalau ada waktu imsak? Waktu imsak itu kan buat bukan buat patokan. Waktu imsak itu bukan patokan. Aku pas waktu imsak aku masih makan. Aku kesana bawa ininya. Oke, pas waktu imsak itu aku masih makan. Udah biasa. Oh sabar tenang Kang Opik. Pas waktu imsak itu aku sabar ya. Ini ditulis oleh nggak tahu saya ulama kah pemerintah kah saya nggak tahu ya. Oke, sekarang Kang Opik baca sendiri ayatnya. Nanti aku ke situ Pak RT. Iya ya. Al-Baqarah ini Al-Baqarah 187. Ya. Silakan Kang Opik baca. Coba. Dari sini. Summa atimus syiyama ilal lail. Kemudian summa atimus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Kenapa saat masih terang Kang Opik buka puasa? Sempurnakanlah puasa sampai malam. Kenapa Kang Opik tadi belum malam udah buka puasa? Ilal lail. Wah, semprol. Jangan itu gimana? Ilal lail sekarang lail itu gimana? Lail itu awalul lail kapan? Awalul lail kapan? Ini baca dari sini tahu. Coba washrabu hatta yatabayyana. Oke, dan makanlah langsung aja kesuwen. Dan makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal minal abyadi khaitul abyadu minal khaitul aswadi minal fajr. Oke, minal fajr. Sabar. Di sini dikatakan dan makanlah dan minumlah hingga jelas ya bagi kalian benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Kenapa saat masih gelap Anda stop makan? Minal fajr. Ya. Kenapa Anda di waktu masih gelap itu di fajar, belum ada benang putih dari benang hitam jam 4:30, Anda stop makan?
Anda ikut tulisan ulama. Lah terus berarti harus sampai fajar begitu. Ya ini Al-Quran mengatakan begitu. Kalau sebelum fajar kita stop makan, ini memang masalah. Ya Anda ikut syariat Al-Quran apa syariat tulisan yang tadi? Itu kan batas sampai fajar. Kalau sudah fajar, sudah berarti kan sudah tidak boleh makan kan? Ya Anda ikut Al-Quran apa ikut tulisan tadi? Nah, terus kalau kita tidak makan sebelum fajar, maksudnya kita tidak makan, sudah tidak makan sebelum fajar, apakah imam masalah? Apa harus tepat sampai fajar langsung? Ya, maksud saya siapa yang Anda ikut Al-Quran. Siapa yang Anda tahu ikut waktu fajar? Al-Quran. Ya kan tadi saya bilang, Anda stop makan juga. Anda stop makannya kapan? Jangan Ini semua musyama ilallah gimana? Ditunjukkan kebenaran, Al-Quran, ditunjukkan kebenaran Al-Quran marah-marah. Ya, orang yang suka debat itu begini, giliran ketampol sama Al-Quran sendiri ngamuk-ngamuk. Ya kacau ini Kang Opik ini. Ya, kalau saya ikut Al-Quran, saya ikut Al-Quran nih Kang Opik. Saya nggak ikut yang selebaran tadi, enggak. Saya ikut ini nih, saya ikut ini nih. Saya tidak ikut tulisan yang dibuat orang tadi loh. Terus ya. Summa atimus syama ilal lail. Sekarang aku mau tahu pemahamanmu ilal lail itu gimana? Benang hitam. Ilal lail itu bagaimana? Pemahaman kamu tentang ilal lail. Summa atimus syama ilal lail. Bagaimana? Benang hitam. Terus malam itu waktunya jam berapa? Saat tidak ada benang putih. Ya, maksudnya tidak ada benang putih itu bagaimana? Benang hitam dan benang putih itu bagaimana? Saat malam, bukannya saat masih terang di atas ya, udah malam buka puasa. Benang hitam dan benang putih apa Ya, kita harus? kalau saya menyempurnakan, saya ikut ini. Iya, ikut ini. Puasa sampai malam. Jenengan ya foto saat benang hitam. Udah maki-maki. Ya, definisi lail ya. Aku ya rada gugur. Benang hitam. Saat benang hitam nggak ada cahaya putih di atas. Ya, ilal lail itu bagaimana? Aku mau tahu. Udah saya jawab benang hitam. Benang hitam benang putih itu maksudnya itu gimana? Enggak ada itu lail itu benang hitam. Ya, Kang Vampir, Bang Alkamo silakan di tengahi dulu. Ini Bang Opik tenang, sabar Bang Opik, jangan koplak-koplakan. Itu tenang ya kamus ya? Iya. Soalah. Tenang ya Bang Opik. Silakan Bang Vampir. Aku rap mudun saya. Engkau gampang neng Alkamus buka aku ronoi. Ya. Monggo Bang. Udah dulu ya. Assalamualaikum. Apa yang diungkapkan oleh Profesor dan cendekiawan Muslim yang satu ini? Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan Muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi
Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi.
sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT,
yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad.
sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman.
Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut.
Saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan
ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu, teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan, teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah yang dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus daripada ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman?
dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering mendebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik,
Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang Ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena
Di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.